Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diselamati. Oke ya, kembali lagi ya. Kembali lagi bersama kita berdua di episode berapa ya? Episode 3 berarti ya. Episode 3 ya? Kembali bersama host kesayangan kita semua. Saya Levi Saputra dan saya Fabian Sinatria Fatailah. Itu dia. Di podcast kali ini kita pengen bahas apa nih, Pak? Nih kita bakal bahas yang sedang hangat dibicarakan nih di media sosial. Lagi booming, lagi viral. Iya, lagi viral-viralnya. Kira-kira apa sih? Apa ya yang lagi viral tuh sekarang baru beres lebaran apa ya? Iya benar ya. Baru beres lebaran, beres mudik. Udah dapat THR nih, udah dapat THR. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Oh, Palestina. Oh iya Palestina. Iya, isu Palestina. Lagi booming lagi, lagi hangat lagi nih isunya nih. Kemarin juga saya juga pernah lihat sih banyak berita-beritanya Palestina. Iya, banyak di medsos soalnya gitu juga. Oke. Untung jujur aja ya langsung ya. Ya langsung aja. Kebetulan di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini salah satu penggerak di organisasi pendukung Palestina. Beliau ini ada salah satu orang yang paling disenangi dan paling dihormati dalam dukungannya dalam bela Palestina gitu. Oke langsung aja kali ya. Langsung aja. Langsung aja ke Pak Ade Zezen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana habis liburan? Alhamdulillah. Kurang sih paling. Kurang ya. Oke baik. Ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Ade Zezen Muhammad Zainal Mutakin. Saya juga sebagai pengajar di SMA IT Al Multazam 2 Linggarjati. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke langsung aja ke pertanyaannya ya. Langsung aja. Kan di sini kan Bapak nih sebagai salah satu pembela Palestina, salah satu masuk ke organisasi yang istilahnya itu membantu negara Palestina. Nah kita di sini mau bertanya-tanya nih, kita sebagai pemuda-pemuda kan kita juga melihat komen-komen netizen di berbagai media sosial. Kita pengen nanya nih Pak, kenapa sih Pak Israel itu dia itu pengen banget gitu merebut Palestina? Kan kayak misalkan negara lain kan masih banyak, tapi kenapa dia mau Palestina gitu? Iya, dia milihnya Palestina gitu ya, seperti itu. Ya sebenarnya ini tidak lepas daripada sejarah berarti kan, seperti itu. Bagaimana kemudian Palestina dipilih untuk menjadi target gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita flashback gitu ya sejarahnya, jadi itu dimulai ketika abad ke-19. Jadi di abad ke-19 itu ada kongres pertama Zionis Israel. Jadi semacam organisasinya gitu ya. Jadi Zionis itu kan Israel itu kan salah satu agama Yahudi gitu ya. Maksudnya Yahudi itu bahasanya Israel gitu ya, agamanya Yahudi. Nah ini dia punya organisasi namanya Zionis. Kayak mungkin kita di Islam gitu ya. Islam juga kan ada organisasinya gitu. Ada kan ada ormas-ormasnya. Nah ini juga ada. Nah Yahudi ini namanya Zionis. Nah di kongres pertama itu pada tanggal 29 sampai 31 Agustus itu tahun 1897. Nah itu di kongres itu salah satunya adalah membentuk negara Israel. Jadi ada keputusan untuk kemudian membentuk negara Israel. Walaupun sebetulnya ini ada beberapa orang Yahudi juga yang tidak setuju gitu dengan keputusan ini. Nah tapi ini kemudian digulirkan. Nah sampai kemudian pada abad ke-20 itu terjadi Perang Dunia Pertama. Nah Palestina pada saat itu berada di kekuasaannya Turki Utsmani, ya Kesultanan Ottoman gitu ya. Nah di bawah Kesultanan Ottoman itu, nah ketika Perang Dunia Pertama itu kan kalah ya, Turki Utsmani itu kalah sama Inggris gitu. Akhirnya Palestina itu berada di tangan Inggris gitu ya, kekuasaannya. Nah kemudian, karena kekalahan itulah kemudian ada kesepakatan mungkin ya dengan orang Yahudi untuk kemudian orang Yahudi ini bisa masuk ke tanah Palestina gitu. Jadi awal mula pertama kalinya bisa masuk ke Palestina itu ya sebetulnya atas jasa Inggris gitu, sehingga diizinkan. Karena waktu zaman Kesultanan Turki Utsmani itu tidak sama sekali bisa lepas, itu dikuasai oleh umat Islam. Tidak diperbolehkan gitu ya, seperti itu. Nah dan puncaknya itu pada tahun 1917 ada yang namanya Deklarasi Balfour. Nah, Deklarasi Balfour ini salah satunya adalah pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina.
salah satu keputusannya ya. Jadi deklarasi perjanjian Balfour inilah pada tahun 1917 ini yang kemudian mencetuskan pendirian rumah nasional orang Yahudi di Palestina, dan itu luar biasa signifikan. Dari tadinya 3% penduduk Yahudi di Palestina menjadi 30%. Gitu ya. Kalau antum kan suka lihat ya yang gambarnya tuh ya, gambar peta Palestina tuh kan suka diliatin. Nah, itu dari mulai berdirinya. Nah, dan sampai hari ini luar biasa kan, yang tadinya dikuasai banyak orang Palestina itu sendiri, sekarang malah dikuasai dominan oleh orang Yahudi, orang Israel seperti itu. Dan memang puncaknya itu ketika pasca Perang Dunia II. Ya, jadi pasca Perang Dunia II itu tadinya sama Inggris gitu ya, Palestina itu dikuasai, kemudian dialihkan ke PBB. Nah, di resolusi PBB itu pada resolusi PBB nomor 181 itu ada klausul ya, membagi Palestina itu untuk sebagian untuk orang Palestina, sebagian untuk orang Yahudi Israel seperti itu. Nah, tetapi ini kemudian menjadi gejolak ya, artinya kesepakatan ini terjadi gejolak lah gitu ya, ketegangan antara tadi karena pembagiannya mungkin wallahu alam apakah dirasa tidak adil dan sebagainya gitu ya, artinya terjadi ketegangan lah, sehingga tercetuslah perang pertama itu pada tahun 1948. Jadi 3 tahun setelah kita merdeka ya. Nah, 1948 ini perang pertama antara ya Israel dengan Palestina gitu ya, dan tentu bisa kita lihat di situ kalau di sejarah itu ya memang Palestina mengalami kekalahan gitu, sehingga ya tadi semakin meluas tuh sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kan kita bisa lihat itu gambar-gambar petanya tinggal Gaza aja kan, tinggal dikit ya. Iya, tinggal dikit. Nah, itu mungkin sejarahnya seperti itu, dan memang ini ada tujuan gitu daripada organisasi Zionis itu. Jadi ini adalah salah satu tujuan utama organisasi Zionis, salah satu organisasi yang berada di Yahudi, yaitu tujuannya untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Dan kenapa Palestina dipilih? Karena menurut mereka tanah Palestina itu adalah milik mereka gitu ya. Ya kalau kita baca sejarah lebih jauh lagi, memang ketika zaman Nabi gitu ya, zaman Nabi Muhammad dan zaman kemudian Nabi Musa dan seterusnya, memang Palestina dulu pernah sempat akan diberikan kepada orang Israel, tetapi kemudian mereka tidak mau gitu ya. Nah, sehingga terusirlah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengusir gitu. Artinya memang sudah bukan lagi milik mereka gitu, tapi mereka punya keyakinan gitu ya, orang-orang Yahudi ini punya keyakinan bahwasanya nanti bisa mendirikan negara Palestina atau Haikal Sulaiman lah gitu ya, mendirikan kerajaan Sulaiman katanya gitu ya di negeri Palestina seperti itu. Jadi emang targetnya memang Palestina gitu yang mereka inginkan. Betul, tadi sempat dikasih tawaran tuh mau di Eropa atau di mana dan sebagainya, karena waktu itu ya orang-orang Yahudi itu nomaden gitu ya, kalau kita sebutkan nomaden, tidak punya negara gitu ya, mereka tinggalnya di mana aja gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian dikasih tuh di pilihan sama PBB tuh, sok silahkan mau di mana, tetapi tadi organisasi Zionis ini menolak semuanya dan memilih hanya Palestina yang mereka pilih seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Perjalanan Israel pengen merebut Palestina itu panjang ya Pak? Betul, dari iya. Sejarahnya panjang banget. Panjang banget. Dan itu berarti kurang lebih udah mungkin berabad-abad. Ya, dari abad ke-19 kan sampai abad 20, dari perang dunia pertama sampai perang dunia kedua gitu kan. Nah, sampai ya hari ini seperti itu. Mereka masih bersikeras gitu ya, seperti itu, untuk mengincar tanah Palestina gitu. Jadi mereka tuh istilahnya tuh mereka mengincar negara Palestina tuh buat jadikan negara Israel. Betul. Jadi ingin sepenuhnya gitu. Makanya tadi perjanjian pembagian setengah-setengah juga nggak puas gitu. Ya kan, nggak puas. Negara mereka kan. Iya, karena mereka pengennya semuanya gitu, seperti itu. Dan kan isu yang paling hangat ya Pak yang kemarin itu, setelah kemarin ada kabar bahwa udah ada gencatan senjata antara Israel dan penduduk-penduduk di Gaza. Terus kemarin terakhir pas Ramadan mau Lebaran lah ya Pak. Ya, itu betul.
Israel mulai nyerang lagi tuh Pak, nyerang lagi. Betul. Itu Bapak nih ya Pak sebagai ya yang udah aktif lah Pak untuk mendukung Palestina gitu. Tanggapan Bapak gimana sih Pak terhadap ya langkah yang bisa dibilang langkah yang sangat kejam lah Pak dari pihak Israel Pak? Betul. Ya, sebenarnya ini bukan yang pertama gitu ya buat Israel mengingkari janjinya gitu ya seperti itu, dan memang dari abad-abad kesekian abad pun ya sering terjadi gencatan senjata kemudian mereka ingkari gitu ya tanpa alasan dan lain sebagainya gitu, akhirnya mereka menyerang lagi, terjadi perang lagi seperti itu, dan selalu mereka itu berdalih ya tadi kita kan diserang duluan dan sebagainya. Ya mereka cari-cari alasan lah gitu untuk menyerang kembali, padahal sesungguhnya ya kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim ya di situ disebutkan bahwa salah satu sifat daripada Bani Israel ini ya memang salah satunya adalah sering mengingkari janjinya gitu ya, sering ingkar janji. Antum bisa lihat di surat Al-Baqarah dan sebagainya. Artinya memang ya saya ketika waktu itu ya merasa tidak aneh gitu karena sudah tahu dari sebelum-sebelumnya, bahkan ketika saya mungkin menyampaikan kepada masyarakat terkait aksi gencatan senjata, saya sampaikan warga Indonesia jangan tenang dulu gitu ya, jangan merasa selesai di sini gitu, karena bisa jadi kapan saja mereka akan menyerang kembali, dan ternyata betul kan seperti itu terjadi gitu ya. Artinya memang ini sesuatu yang menurut saya pribadi bukan sesuatu yang aneh gitu, karena memang karakternya seperti itu. Disebutkan ya di Al-Quran juga. Betul, disebutkan di dalam Al-Quran juga salah satunya memang sering ingkar janji seperti itu. Artinya kesepakatan apapun yang dilakukan gitu ya, kadang mereka mengingkarinya seperti itu ya. Dan kita tentu sangat prihatin dalam hal ini gitu ya, seperti itu. Jadi ya oleh karena itu kan sekarang rame lagi kan, hangat lagi gitu kan, dapat dukungan lagi. Ya sisi positifnya alhamdulillah kita diingatkan kembali lah gitu ya. Jadi tadinya udah mulai lupa tuh, udah mulai tenang-tenang gitu, udah mulai damai nih gitu kan. Akhirnya terjadi diserang lagi kan, akhirnya kita keingetin lagi gitu ya, seperti itu. Saya juga pernah dengar nih Pak di sosial media komen-komen tentang netizen nih. Betul. Kan mereka tuh ada yang ngomong kayak gini, kalau misalnya Palestina merdeka, kita kiamat dong, kayak bisa gitu. Itu menurut tanggapan Bapak seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama ya kiamat ya dalam menurut keyakinan kita sebagai orang Islam kan sesuatu yang akan terjadi ya, dan pasti terjadi kan seperti itu. Artinya tanda-tanda kiamatnya seperti apapun ya kiamat itu akan terjadi gitu. Nah mungkin komenan tadi kan merasa takut gitu ya, udah nggak usah dibela nanti keburu kiamat kan gitu ya, mungkin bahasa mungkin ada ya gitu kan seperti itu. Tapi kan ya dengan sebab ataupun tanpa sebab kita sudah yakin gitu ya bahwasanya salah satu rukun iman kita yang meyakini akan adanya hari akhir gitu kan, hari kiamat itu akan terjadi. Dan kalau kita merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, tentu dengan lahirnya baginda Nabi itu pun salah satu daripada tanda kiamat kan sebetulnya kan. Jadi ya itu sebagai bagian daripada nubuah gitu ya. Kalau kita mungkin keyakinan kita terhadap wahyu lah gitu ya. Artinya ya benar gitu kalau misalkan Palestina merdeka kemudian akan dekat dengan kiamat, ya berarti kan itu sebuah kebenaran daripada wahyu gitu. Membuktikan bahwa ucapan Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an semuanya benar gitu. Nah, jadi tidak perlu ditakuti gitu. Justru itu meyakinkan kita, membuat semakin kita beriman gitu. Oh, ternyata wahyu itu benar gitu. Ternyata benar adanya. Benar adanya gitu, seperti itu. Dan teman-teman juga nggak usah takut ya kalau misalkan kita sebagai orang yang beriman ketika kiamat itu yang huru-hara yang terjadi itu kita tidak akan merasakannya gitu ya. Menurut beberapa hadis bahwasanya kalau dalam diri kita ada iman walaupun sebiji taruh, artinya iman walaupun sedikit itu akan dimatikan sebelum terjadi huru-hara kiamat gitu ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut ya. Iya gitu. Kalau kita udah punya iman, beriman kepada Allah, ya kita tidak akan merasakan yang namanya huru-hara kiamat itu. Justru kita ingin merasakan bagaimana Palestina itu merdeka, yang ingin menyaksikan gitu kan kemenangan Islam gitu, karena kemenangan Palestina itu adalah kemenangan Islam. Ini yang harus kita yakini. Kenapa? Karena di situ dari zaman Nabi Muhammad, kemudian Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi,
ketika kita merebut Palestina, umat Islam merebut Palestina, maka disitulah umat Islam sedang berjaya di dunia gitu. Dan kalau kita baca hadis yang lainnya gitu ya, berkaitan dengan tadi hari akhir gitu ya, bahwasanya nanti kejayaan itu akan dikembalikan dipimpin oleh umat Islam, dan itu kesejahteraannya luar biasa gitu ya, sampai-sampai orang Islam ini yang mau zakat gitu ya, zakat mal gitu, zakat fitrah dan lain sebagainya itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya udah pada kaya. Nggak ada yang mau terima ya Pak? Iya, nggak ada yang menerima gitu. Artinya kan umat Islam pada sini udah sangat sejahtera gitu ya. Bahkan digambarkan setiap umat Islam itu sudah memiliki gudang-gudang emas di rumahnya masing-masing. Ini menggambarkan betapa sejahteranya gitu kan, ketika umat Islam berjaya pada saat itu, dan itu yang kita inginkan gitu kan. Luar biasa gitu, keadilan tercipta di mana-mana gitu, kesejahteraan umat manusia juga terjadi dan dirasakan oleh semuanya, rahmatan lil alamin gitu. Tidak saja hanya umat Islam, tetapi dirasakan juga oleh yang lainnya ketika umat Islam memimpin dunia seperti itu. Gitu, jadi nggak usah ditakutin gitu, nanti udah nggak usah dibelain nanti takutnya gitu tadi. Iya, jadi nggak usah ditakutin. Justru ya yang kita inginkan, yang kita kejar, justru kita ingin menyaksikan Palestina merdeka, dan itulah kemerdekaan kita semuanya sebagai umat Islam gitu. Nah kan berarti kan karena ya kita sebagai umat Muslim kan pasti kan pengen buat kan Palestina ini merdeka, cuman kadang kan kita juga pengen bantu tuh pun kadang-kadang kita juga mikir kita bisa bantu apa ya, maksudnya gitu. Kadang kita juga bingung tuh Pak, kadang-kadang aduh di sana perang, kasihan maksudnya yang mungkin kita di sini sekolah enak tapi di sana yang sekolah kita lagi belum tentu bisa. Belum tentu bisa kayak gini lagi, bisa jadi lagi ngungsi kemana sini sana sini. Makanya kadang-kadang juga kita pun bingung juga tuh Pak, maksudnya gimana caranya paling nggak kita bisa berkontribusi walaupun sedikit tuh demi kemerdekaan Palestina. Nah menurut Bapak nih Pak, ada cara apa aja sih Pak yang dapat kita lakukan sebagai ya terutama kita nih karena kita juga masih santri juga, agar dapat paling tidak kita ada kontribusi dan dukungan kita untuk mendukung Palestina menjadi negara merdeka lagi Pak gitu. Oke, baik. Ya, jadi menurut saya mungkin ada banyak langkah ya yang bisa kita lakukan ya, dalam hal ini juga pemerintah juga bisa melakukannya gitu ya, dengan skala lebih besar gitu ya, skala lebih besar gitu. Dan alhamdulillah beberapa ya hari kemarin gitu ya, saya lihat di medsos juga ada pernyataan dari presiden kita gitu ya. Dan alhamdulillah presiden kita dari yang mulai yang pertama sampai dengan yang sekarang itu konsisten membela Palestina gitu, dan itu yang kita patut syukuri gitu, dan karena itu adalah amanah konstitusi gitu ya, karena kita dulu juga merdeka dibantu oleh Palestina. Gitu ya, seperti ada bangsawan Muhammad Ali Tahir dan lain sebagainya, nanti bisa dibuka lah sejarah. Jadi boleh dengan skala lebih besar seperti negara gitu ya, dan juga tentu lebih kecil lagi yaitu individu kita gitu ya, sebagai siswa khususnya gitu ya. Yang minimal ada 3 teman-teman ya yang bisa kita lakukan ya, sebagai siswa, sebagai santri minimal ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran gitu, awareness ya, atau ihtimam gitu ya, meningkatkan kesadaran. Nah yang kita lakukan hari ini pun ya dengan podcast ini itu adalah salah satunya. Kesadaran ya? Betul, meningkatkan kesadaran. Dalam bahasa kita mungkin edukasi lah gitu ya, edukasi. Atau juga teman-teman kan punya IG gitu ya, punya medsos, TikTok dan lain sebagainya. Coba di-share gitu, apa info-info tentang Palestina gitu ya, dibanyakin lah gitu ya, info-info, pokoknya di-share, disebarluaskan lah gitu. Jangan sampai kita diam gitu ya, seperti itu. Karena kalau kita diam berarti itu juga pilihan, dan ketika kita diam berarti kita mendukung penjajahan, seperti itu. Artinya sebetulnya pilihannya bersuara itu, kita tentang Palestina ini pasti akan bersuara teman-teman gitu ya. Dengan isu Palestina ini kita akan dipaksa untuk bersuara. Pilihannya 2, kalau nggak bersuara di dunia, bersuara di akhirat gitu. Tinggal pilih kita mau bersuara di dunia atau bersuara di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bersuara di dunia tadi, apakah melalui medsos ataupun kita dengan cara yang lain gitu kan, seperti itu, menyuarakan kemerdekaan Palestina, maka insya Allah itu bagian daripada pertanggungjawaban kita gitu ya. Kalau kita nggak bersuara di dunia, nah kita akan dipaksa bersuara nanti di akhirat. Apa yang sudah kamu lakukan? Akan ditanya sama Allah, apa yang kamu sudah lakukan terhadap saudara-saudara kamu di Palestina. Jadi tinggal milih gitu kan, mau kita bersuara sekarang di dunia atau nanti di akhirat, dan itu pertanggungjawabannya lebih berat gitu ya. Jadi
suarakan gitu ya dengan cara gitu ya, dengan cara seperti ini kita podcast tentang Palestina itu kan menyuarakan gitu ya, seperti itu. Jadi tadi yang pertama bisa dengan meningkatkan kesadaran gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, aktif terlibat dengan organisasi-organisasi kemanusiaan. Nah gitu. Kalau saya kan tadi ya disebutkan, dan salah satu organisasi yang saya ikuti adalah KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina gitu ya. Dan di situ memang NGO yang khusus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman ya tentu bisa dengan tidak harus menjadi relawan sebuah organisasi gitu, tetapi dengan organisasi yang teman-teman sekarang laksanakan seperti OSIS atau kalau di Al-Multazam kan namanya OSMA ya. Nah, Fabian juga sebagai wakil ketua kan ya. Nah, kemarin kita mengadakan acara apa tuh? Expo. Nah, di Expo itu kan ada acara konser amal Palestina. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Gitu kan, sebagai siswa artinya aktif terlibat dalam isu-isu kemanusiaan gitu. Jadi bahkan kalau lebih bagus lagi coba dikumpulkan semua OSIS gitu kan, sekuningan gitu kan, atau sewilayah 3 Cirebon, ayo kita galang dana misalkan gitu kan, galang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, karena OSIS yang lain belum tentu gitu kan memiliki kesadaran. Coba diinisiasi sama OSMA gitu kan, coba dirapatkan gitu kan, ayo kita galang dana di Tamkot misalkan. Nah itu bagus tuh. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan, dan itu adalah kontribusi nyata gitu yang bisa kita lakukan, aktif dalam organisasi-organisasi kemanusiaan. Nah, kalau dalam hal ini ya bisa antum aktif dengan OSIS-nya atau dengan OSMA-nya, seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dengan memboikot produk-produk yang terafiliasi kepada Zionis Israel. Gitu. Jadi dan menurut saya ya, kemarin juga kita sudah ya ada aksi boikot kan waktu itu. Kemarin sempat dilaksanakan ya. Betul. Nah itu, dan itu menurut saya itu adalah perang yang paling efektif teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena mohon maaf ya, orang Zionis Israel, Yahudi, mereka berperang orientasinya apa? Pasti materi kan, pasti ekonomi kan, gitu. Dan ketika kita memboikot produk-produk mereka, itu adalah perang kita. Ya ngapain kalau kita, maksudnya kalau kita jadi maksudnya orang Yahudi akan berpikir ngapain kita memerangi orang-orang Palestina kalau kita rugi, ya kan? Karena tujuannya kan ekonomi, gitu kan, ekonomi gitu. Makanya kalau misalkan kita betul-betul, wah semuanya serentak umat Islam memboikot itu kan produk-produk yang terafiliasi kepada Zionis Israel, wah itu luar biasa, dampaknya sangat ngeri sekali pokoknya. Mereka bisa lari itu dari Palestina, karena ngapain lagi perang, ngapain berdarah-darah gitu kan, akhirnya kita juga rugi kan mikirnya kayak gitu. Kalau kita umat Islam masih ada tujuan yang lain, itu syahid misalkan gitu kan, di akhirat mendapatkan pahala gitu kan dan sebagainya. Tapi kan mereka nggak ada punya tujuan seperti itu. Cuma pengennya ngerebut negara doang. Ngerebut negara, kekuasaan. Kemudian nanti ujungnya keuntungan kan, ekonomi kan, finansial, kekuasaan gitu. Jadi ini perang yang luar biasa. Jadi kalau bisa kita coba sedikit demi sedikit ya, walaupun memang belum bisa seluruhnya. Ya yang bisa kita lakukan lah, yang bisa kita tinggalkan, produk-produk yang menurut kita bisa kita tinggalkan, produk Yahudi yang terafiliasi kepada mereka, ya udah kita nggak beli lah, gitu. Jadi ada 3 ya, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, yang kedua aktif gitu ya, di organisasi kemanusiaan gitu ya, ikut terlibat aktif, dan yang ketiga tadi memboikot gitu ya, seperti itu teman-teman. Berarti Israel tuh dia punya backingan ya istilahnya ya? Betul ya, mereka bisa perang seperti itu kan pasti didukung, disokong kan dananya kan. Wah, dan itu ya ini juga menjadi PR catatan buat kita umat Islam lah ke depannya. Ternyata memang kita dalam hal ekonomi ini kurang perhatian dari dulunya gitu kan, seperti itu. Kalau mereka sudah mempersiapkan tuh, karena mereka punya tujuan mendirikan negara, akhirnya mereka bikin produk-produk gitu kan, supaya mereka ketika melakukan perang atau melancarkan aksinya, mereka disokong dengan dana yang luar biasa. Semua kan, dari mulai makanan, pakaian, semua ada kan, fashion, sampai elektronik dan sebagainya, semuanya ada gitu ya. Nah itu, jadi ini juga jadi perhatian kita lah gitu, muhasabah buat kita sebagai umat Islam. Ternyata kita harus ada nih yang perhatian dalam sisi ekonomi gitu ya, supaya atau dalam bahasa ininya mungkin keumatan gitu ya, finansial keumatan lah gitu, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, seperti itu mungkin teman-teman ya. Jadi ada 3 minimal ya yang bisa kita lakukan, seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi itu ya. Ya
paling nggak kita di sini ya kalau nggak bisa terjun langsung ke medan tempur minimal ya Iya. ya itu Bisa mengirimkan doa, sumbangan, betul, dan lain-lain. betul, secara real ya. Nah, kalau kita langsung terjun juga kan mungkin kita mati konyol kan. baru datang langsung sukeo ya. Karena Saya kita kan belum banyak terlatih. Iya, belum terlatih kan seperti itu. Jadi kita bukan orang yang sudah terlatih untuk berperang kan seperti. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya yang hari ini bisa kita lakukan ya minimal tadi 3 itu seperti itu. Dan kemarin tuh saya sempat dapat info yang katanya tentara Israel itu katanya ada yang mengundurkan diri, itu benar Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, ternyata di internal Israel sendiri tadi kan ada pro kontra gitu. Termasuk dari zaman abad ke-19 pun ketika terjadi Kongres Zionis itu juga kan ada yang setuju dengan pendirian negara Israel, ada yang tidak gitu kan seperti itu. Dan sampai sekarang pun ya kemarin, dan itu adalah tadi bagian daripada kalau kita lihat dari Al-Quran bahwasanya mereka membuat makar. Dan makar Allah lah yang lebih baik. Artinya mereka tidak akan bisa mengalahkan makar-makar Allah. Dan itu salah satu mungkin bagian daripada balik lagi kebenaran daripada wahyu Al-Quran, bahwasanya ketika mereka membuat strategi perencanaan dan sebagainya, ternyata di luar itu tentara mereka sendiri malah nggak setuju kan, malah mogok perang lah bahasa kita ya, nggak setuju karena mereka sudah capek gitu ya dengan perang seperti itu, dan mereka menuntut kepada Perdana Menteri Israel ini, Benjamin ini, untuk kemudian menghentikan perang ini gitu. Itu di internal mereka sendiri, artinya mereka tidak kokoh sebetulnya gitu ya, sebetulnya mereka juga tidak kokoh gitu, seperti itu. Jadi banyak ya yang mesti kita ambil pelajarannya ya. Selain ya bahwa Israel itu ya emang pada dasarnya mungkin ya suka mengingkari banyak perjanjian, terus juga gimana cara kita untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Mungkin ini Pak, mungkin selama dari kita ngobrol mungkin kira-kira ada nggak sih Pak pesan terutama buat kita nih para pemuda-pemuda yang nanti di masa depan nanti juga bakal istilahnya memberikan banyak kontribusi juga selain untuk negara, terus juga untuk kemerdekaan Palestina juga gitu. Kira-kira apa sih Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan mungkin untuk kita para pemuda gitu agar kita kedepannya juga lebih semangat dan lebih gencar lagi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Baik, pesan-pesannya yang pertama, ketika kita melihat Palestina itu kan sebagaimana kemarin pernah disampaikan sama Mudir ya, artinya di situ ada mujahadah, ada perjuangan gitu yang kita bisa ambil hikmah dari bagaimana mereka berjuang, mereka bertahan hidup gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang bisa kita ambil hikmahnya sebagai kita generasi muda, bahwasanya kita harus berjuang teman-teman gitu ya, jangan sampai kita berada di zona nyaman gitu ya. Perjuangan mereka melawan Zionis, perjuangan kita melawan hawa nafsu, melawan kemalasan dan lain sebagainya gitu ya. Artinya perjuangan mah dimanapun, kapanpun akan tetap ada, cuman beda aja kemasannya gitu kan, seperti itu. Dan kita harus belajar kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, bagaimana mereka berjuang. Itu satu ya, yang pertama, jadi perjuangan gitu ya. Yang kedua, dengan prestasi tentunya ya, karena hari ini kita alhamdulillah ya dalam keadaan merdeka gitu ya, belajar dengan tenang gitu kan, seperti itu. Dan kita bisa mengukir prestasi gitu kan, bisa fokus dengan prestasi kita. Ya kita kalau misalkan pengen cita-citanya jadi penghafal Al-Quran, berarti kan dengan Al-Quran. Pengen cita-cita jadi dokter, berarti kan ya kejar itu. Semuanya profesi yang kita inginkan, yang itu bermanfaat bagi manusia, itu silahkan kita usahakan, kita kejar gitu ya. Kenapa? Karena itu akan bermanfaat di masa yang akan mendatang, dan bisa jadi itu bagian daripada kontribusi kita untuk Palestina dan umumnya juga untuk umat Islam secara luas gitu ya. Sebagaimana para ulama dulu kan tidak ada dikotomi asal istilah ini ilmu agama, ini ilmu umum dan lain sebagainya kan. Artinya mereka juga ada yang fokus di kedokteran seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya gitu kan, ada yang fokus di astronomi dan lain sebagainya. Mereka semuanya digarap gitu, dan itu kan menjadikan Islam itu berjaya pada saat itu gitu kan, seperti itu. Jadi itu tadi prestasi, ilmu pengetahuan, fokus di situ gitu ya. Dan yang terakhir tentunya tadi, saya harap ini tidak hanya menjadi isu yang isu yang timbul tenggelam lah gitu ya.
Tapi artinya isu Palestina ini akan terus kita gencarkan gitu ya, seperti itu akan terus kita kampanyekan gitu ya, sampai kapanpun, sampai betul-betul terlaksana kemerdekaan Palestina itu gitu ya, seperti itu. Jadi dan ini tentu kontribusi antum sangat dibutuhkan ya, minimal tadi dengan tadi medsos kita gitu kan, seperti itu, dengan membuat konten-konten tentang Palestina atau menyuarakan atau share ulang gitu kan tentang kondisi hari ini yang berada di Palestina, seperti itu sangat membantu saudara kita. Selain tadi mendoakan tentunya ya dengan dan memberikan donasi infak terbaik kita, seperti itu mungkin teman-teman yang bisa kita lakukan gitu ya, seperti itu yang menjadi hikmah lah gitu ya, seperti itu yang bisa kita ambil dari kondisi atau perjalanan Palestina hari ini, seperti itu. Intinya mah jangan berhenti untuk mendukung Palestina ya Pak. Betul, kobarkan terus ya. Jangan sampai padam lah, seperti itu ya, seperti itu. Mungkin udah ya? Cukup. Mungkin itu aja banyak pelajarannya yang tadi kita dapatkan. Bagi yang dapat share poin utama itu, kalau Palestina merdeka maka Islam juga kemenangan ya. Iya, kemenangan bagi seluruh umat Islam. Kita ucapin juga makasih banyak Pak sama-sama sudah mau hadir di sini, udah mau Siap. jadi bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Siap, sama-sama semuanya. Semangat. Kami selaku host di podcast ini ingin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap dukung kemerdekaan Palestina. Kobarkan terus semangat kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Sekian dari kami berdua. Saya Fabian, saya Alevi. Saya Fabian. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.